Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita masih membahas prediksi soal ulangan harian matematika SMP, yaitu tentang bilangan pecahan. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan pecahan. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dahulu. Baik, langsung saja. Nilai pecahan daerah arsiran dari persegi panjang di bawah ini adalah, nah ini ukurannya beda-beda ya. Yang atas ada persegi panjang dibagi menjadi dua bagian, yang atas dan bawah. Yang atas dibagi menjadi 4 bagian yang sama, dan yang bawah dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Berapa pecahan daerah yang diarsir? Nah, ini karena bentuknya beda-beda, berarti kita tidak bisa menentukan dengan cara menghitung semuanya ya, karena bentuknya masih berbeda. Nah, sekarang kita siasati persegi panjang dibagi menjadi dua bagian, yang atas dan bawah ya. Yang atas dibagi menjadi 4 bagian, yang bawah menjadi 3 bagian. Kita cari KPK dari 3 dan 4 adalah 12 ya, adalah 12. Maka kita bagi menjadi 12 bagian. 12 bagian, maka yang atas kita bagi menjadi 3 ya. 3, 3, 3, 3 ya. Jadi supaya kita bagi menjadi 12 bagian. Kalau yang bawah kita bagi menjadi 4, 4, 4 menjadi 12. Baik, kita iriskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka sudah terlihat ada bagian yang sama, kemudian kita tuliskan angkanya menjadi 24 bagian. Kita lihat bagian yang diarsir ya. Maka bagian yang diarsir adalah semuanya ada 24 ya. Di sini kita hitung yang diarsir, yang di atas ada 6, yang di bawah ada 8. Maka ada 14 bagian. 14 bagian semuanya ada 24 ya. Berarti 14 bagi 24. Maka kita sederhanakan menjadi 7/12. Maka jawabannya adalah yang D ya. Semoga bisa dipahami ya. Baik, yang kedua, Pak Aman mempunyai sebidang tanah yang luasnya 720 meter persegi, diberikan kepada anak pertama 3/5 bagian dan anak kedua 1/4 bagian. Maka sisa tanah Pak Aman adalah, baik, kita coba selesaikan. Sisa tanah adalah luas tanah dikurang bagian anak 1 dikurang bagian anak 2. Luas tanahnya adalah 720, bagian anak 1 adalah 3/5 bagian, dan anak kedua adalah 1/4 bagian. Bagian ini berarti dikali 720 ya. Ini juga dikali 720. 720. 3/5 dikali 720 berarti kita kalikan ini ya. Adalah 432. Ini juga 720 dikali 1 dibagi 4 adalah 180. Maka 720 dikurang 432 dikurang 180 adalah 108 km persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 3, pecahan yang terletak di antara 5/6 dan 6/8 adalah, ya, sekarang pecahan ya. Samakan penyebutnya KPK dari 6 dan 8. Jadi samakan penyebutnya KPK dari 6 dan 8 adalah 24 ya. Berarti sini juga menjadi 24. 24 dibagi 8, 3, 3 dikali 6 di sini, di sini 24 dibagi 6, 4, 4 dikali 5, 20. 24 dibagi 8, 3, 3 dikali 6 adalah 18. Maka di antara 20/24 dan 18/24 adalah, ya kita cari saja, di antara 20 dan 18 adalah 19,
per 24. Maka jawabannya adalah yang C ya. Jadi sudah jelas. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Jika A 2/3 dan B 3/4, maka nilai dari 6A tambah 24B dibagi 15A ditambah 60B adalah, nah kita coba kita tuliskan dulu, A-nya adalah 2/3, sedangkan B-nya adalah 3/4. Nah ini dikalikan ya. Ini 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 2, 4. 24 dibagi 3, 6, 6 dikali 3, 18. 15 bisa dibagi 3, 5, 5 kali 2, 10. 60 dibagi 4 bisa 15, 15 kali 3, 45. Maka ini hasilnya 4, kemudian ini tadi 6 dikali 3, 18, ini tadi sudah dihitung 10, kemudian ini adalah 45. Kita jumlahkan yang atas 22 dibagi 55 dibagi 11 ya menjadi 2/5. Maka jawabannya adalah yang C. Ini caranya agak panjang, semoga supaya kamu bisa memahami ya, supaya mengerti. Nomor 5, hasil dari 13 kali 2 dikurang 13 min 15 bagi 7. Nah ini 13-nya kali 2 langsung saja 26 dikurang ini dikurang min 2 ya. Min 2 dibagi 7. Min dikali min plus 26 ditambah 2 28. 28 bagi 7 adalah 4. Maka jawabannya yang D ya. Jadi kalau ada perkalian seperti ini ikutin aja, mengalir aja perlahan-lahan tapi pasti ketemu juga. Kita lanjutkan nomor 6. Yuyun mempunyai 22 meter kain. Ia akan membagikan kain kepada beberapa anak yatim. Jika setiap anak menerima 2/3 bagian, maka jumlah anak yatim yang menerima kain tersebut adalah. Jadi ini 20 panjang kain dibagi banyak bagian per meter tiap anak ya, per anak. Jadi 22 meter dibagi 2/3/4. 2/3/4 adalah 11/4. Kemudian ini pembagian dengan pecahan bisa kita selesaikan dengan berubah menjadi perkalian. Ya, jadi dikali, tapi ini dibalik ya. Jadi 11, tadinya 11/4 menjadi 4/11. Kemudian kita lihat 22 bisa dibagi 11 yaitu 2. 2 dikali 4 yaitu 8. Atau 11 dibagi 88 dibagi 11 yaitu 8 ya. Jadi bisa saja ini 22 dibagi 11, 2 dikali 4, 8. Atau kalau mau dikalikan dulu ya cuman lebih lama ya, dibagi 22 dikali 4, 88 dibagi 11 adalah 8. Jadi 8 anak yang akan mendapat kain tersebut. Nomor 7, hasil dari 3,275 dikali 10 pangkat 4 dikurang 1,34 kali 10 pangkat 3 adalah, nah pilihannya ini bagian seperti bentuk seperti ini ya. Jadi kita selesaikan 3 angka di belakang koma, kemudian ini kita rubah ya, karena pangkat 4 ini kita rubah. Ini kali 10, ya 10-nya kita keluarkan 1, 10 pangkat 3. Kemudian kita kalikan 10, jadi 32 kali 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat 3-nya udah sama, 10 pangkat 3-nya kita keluarkan. Jadi 32,75 dikurang 1,34 ya. Karena 10 pangkat 3-nya udah sama, kita keluarkan. Kemudian ini dikurangi berapa ini? 31,41 kali 10 pangkat 3. Kita kembalikan lagi, 31,41 adalah 3 kali 10 ya. Kemudian 10-nya kita gabung lagi, jadi pangkatnya ditambah ya. Jadi 33,141 kali 10 pangkat 4. Maka jawabannya adalah
yang D. Ya, semoga bisa dipahami. Ini hanya keterampilan merubah-rubah angka saja ya. Nomor 8, 0,0216 bagi 0,0036 adalah, kita tulis dulu seperti ini. Jadikan pecahan ya. Kemudian kita kalikan silang. Kalikan ya, jadi dibalik ya. Nah, 1000 per 1000-nya habis, jadi 216 dibagi 36. 216 dibagi 36 adalah 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Semoga bisa dipahami. Nomor 9, 3,5 dikali 2, 2 per 5 dikurang 0,35 dibagi setengah. Kita hitung saja, ini dikali, berarti sama, jadikan pecahan biasa dulu ya. Jadi 3 kali 2 tambah 1, 7. 2 kali 5 tambah 2, 12. Di sini jadikan pecahan 35 per 100 dibagi, jadi langsung kita balik jadi perkalian ya. Jadi 2 per 1. Kemudian ini kita kalikan 7 kali 12, 2 kali 5 ya. Menjadi 84 per 10. Kemudian dikurang, ini juga kita kalikan 70 per 100. Maka ini kita jadikan penyebutnya sama per 100. Jadi ini 100, ini dikali 10 ya, 840 dikurang 70 per 100. Maka 770 per 100, nolnya bisa kita buang ya, dibagi 10 ya. Jadi 77 per 10. 77 per 10 berarti bisa 7, sisanya 7 per 10. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan. Nomor 10, pecahan yang nilainya terbesar adalah, kita melihat satu persatu ya. Mana yang terbesar, dibagi 11, 5 per 6. Dibagi 100, 1011. Ini dibagi 11. Ini dibagi 11, 7 per 8. Ini adalah 0,875. Kali ini 0,833. Ini juga 6666 dibagi 11 juga adalah 6 per 7 ya. 6 per 7 itu 0,857, sedangkan 8 per 9 adalah 0,899. Nah, setelah kita lihat desimalnya, nanti kelihatan mana yang terbesar. Ini lebih besar adalah 88 ya, jadi yang terbesar adalah yang D, 8 per 9. Karena 0,833, 0,875, 0,857, 0,889. Kita lanjutkan nomor 11, hasil dari 11 kali 4 ditambah 16 dibagi 4 dibagi 22 dikurang 26. Kita kalikan saja 4, kemudian ini 6 ya. Jumlahkan, baru 8 bagi 6 adalah 8. Maka jawabannya adalah yang C, yang B ya, maaf ya. Kita lanjutkan, hasil dari 3 per 6 dikurang 1 per 3 dibagi 3 per 4 dikali 3 per 7. Jadi kita penyelesaian bentuk seperti ini, selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Kurungnya ada 2, tapi kurung yang kecil dulu ya. Ini kita jadikan pecahan biasa, 3 kali 6 tambah 5. Berarti 18 tambah 5 adalah 23. Kemudian kita samakan penyebutnya 6 ya. Ini jadikan 6, ini berarti 3 dikali 2, berarti sini 2. Nah, 23 dikurang 2 jadi 21. Nah, kemudian kita selesaikan di dalam kurung ini. Ini sudah selesai, ini kita jadikan perkalian ya. 4 per 3. Kemudian 3 dikali bagi 21 bagi 3, 7 ya. Kemudian 4 bisa dibagi 2 ya. Jadi 7 kali 4 28 per 6. Ini tetap 3 per 7.
Kemudian ini 28 dibagi 7 adalah 4, ya. Di sini bisa dibagi juga, ya. Jadi 4 kali 3 12, 12 bagi 6 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2. Semoga bisa dipahami. Jadi selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ada tingkatan kurungnya, diperhatikan tingkatan kurungnya. Kemudian nomor 13, ya. Kelas 91 berjumlah 25 siswa pada waktu pelajaran matematika tidak hadir sebanyak 20%. Berapa banyak siswa yang hadir? Berarti kita cari dulu yang tidak hadir berapa anak nih, ya. Yang tidak hadir adalah persentase tidak hadir dikali jumlah siswa. Jumlah persentase tidak hadirnya 20% dikali siswanya 25. Berarti yang tidak hadir adalah 5 anak. Nah, yang ditanyakan berapa siswa yang hadir. Kalau jumlahnya 25, yang tidak hadir 5, berarti yang hadir adalah dikurang 5. 25 dikurang 5 adalah 20. Jawabannya adalah C, ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 14 kita lanjutkan. Atau cara cepat boleh ya. Hadir langsung persentase hadir dikali jumlah siswa, ya. Ya, karena yang tidak hadirnya 20%, berarti yang hadirnya 80%, ya. 80% berarti 80 dibagi ini, ya. Ini 4, 80 dibagi 4 adalah 20, ya. Sama hasilnya, ya. Ini cara cepat, ya. Ini cara perhitungan yang tidak hadir dulu. Ini langsung yang hadir. Kita lanjutkan nomor 14, jika X per Y sama dengan 3 per 4, Z per Y sama dengan 21 per 4, maka X dibagi Y, ya. Kita lihat X dibagi Y adalah 3 per 4. X dibagi Y adalah 3 per 4, sedangkan Z dibagi Y adalah 2,5. Nah, ini maka yang ditanyakan X per Z, ya. Nah, sekarang kita Z-nya. Z sama dengan 9Y per 4. Maka X per Y sama dengan X dibagi Z. Ya, X-nya 3 per 4 dibagi 9. 3Y per 4, 9Y per 4. Kita jadikan perkalian dengan catatan kita balik, ya. Ini kita balik, kita kalikan. 4 bagi 4, ini habis 4-nya, ya. Y-nya juga habis, ya. Dicoret. 4-nya juga habis. Jadi 3 per 9. 3 per 9 disederhanakan adalah 1 per 3, ya. Jadi 1 per 3 hasilnya. Yang A. Kita lanjutkan nomor 15. Jika A dan B adalah bilangan nyata yang memenuhi A dikurang B sama dengan 1 per 3 dan A ditambah B adalah 2 per 3, maka nilai A kali B. Kita coba di sini. Nilai A dan B. A dikurang B 1 per 3, berarti dikalikan 3 adalah 3A dikurang 3B sama dengan 1. Kemudian persamaan 1. A tambah B sama dengan 2 per 3. Kita kalikan 3 juga. Berarti 3A tambah 3B sama dengan 1. Lalu kita eliminasi, ya. Kita eliminasi, kita tambah saja, ya. Berarti A-nya kita tambahkan 6A sama dengan 3, ya. Karena yang sama, dan kita kasih warna ini, yang satu min, yang satu plus, kalau ditambah pasti habis, ya. Maka 6A sama dengan 3, A-nya sama dengan setengah, ya. Jadi A-nya setengah. 3 per 6, ya. Yang ditanya kali B. Sekarang kita cari B-nya, ya. Sini kita eliminasi juga, ya, karena dia sama juga. Nah, kalau yang sama positif dua-duanya kita kurangi, ya, supaya habis. 1 dikurang 2 min 1. 3A dikurang 3A 0, kemudian 3B dikurang 3B min 6B, 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Maka min B sama dengan min 1. Ya, B-nya adalah min 1 per 6 atau 1 per 6. Yang ditanya A kali B, ya.
Maka A kali B, A-nya 3/6, B-nya adalah 1/6. Maka dikalikan 3/36 dibagi 3 menjadi 1/12. Jadi jawabannya adalah 1/12 adalah yang B. Kemudian nomor 16, jumlah bilangan kuadrat di antara 300 dan 500 adalah, wah ini di antara 300 dan 500. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian suatu bilangan bulat dengan dirinya sendiri. Antara 300 dan 200 sampai 500. Nah, sekarang bilangan kuadrat yang terdekat adalah 18 kuadrat ya. 19 kuadrat, 300, ini 400, kemudian 21, ini 22, ini 23, berarti jumlah bilangan kuadrat di antara 300 dan 200 adalah yang ini ya. Jumlah bilangan kuadratnya adalah 324 tambah 361 tambah 400 tambah 441 tambah 448. Maka jawabannya adalah 2010 ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian nomor 17, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping, jika banyak orang yang orang Sunda 45 orang, maka berapa banyak orang Jawa? Nah, lihat dulu, orang Sundanya adalah 20%, orang Jawanya adalah 60%. Yang ditanya berapa orang Jawa ya. Kita lihat perbandingan ini ya. Banyak orang Sunda adalah 45, persentase orang Sunda nih ya, persentase orang Sunda adalah 20%, persentase orang Jawa adalah 60%. Berapa banyak orang Jawa? Ini pakai perbandingan ya. Banyak orang Jawa berbanding banyak orang Sunda, persentase orang Jawa berbanding persentase orang Sunda. Kita masukkan angkanya ya. Kita kalikan silang, 45-nya kita pindahkan. Ini 3 ya, 60 dibagi 23. 45-nya kita pindahkan. Maka dikali di 135. Banyak orang Jawa adalah 135. Semoga bisa dipahami. Pengganti segitiga, ini segitiga lagi ya. Nah, kita kalikan saja khusus perkalian ya, karena dikalikan dengan bilangan yang sama, ini kita coret aja langsung ya, karena ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini 12/25, sini juga 12/25, jadi bisa dicoret. Jadi yang tinggal segitiga per 6 sama dengan 2/3. 6-nya pindahkan ke kanan, jadi dikali 6. 6 dibagi 3 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4 ya. Jadi 12 dibagi 3 adalah 4, maka segitiganya adalah 4. Semoga bisa dipahami, jawabannya adalah yang C. Kemudian rata-rata dari AB adalah 8, rata-rata dari BC adalah 4, dan rata-rata dari CD adalah 6. Maka rata-rata A dan D adalah, ini agak rumit ya. Kita cari rata-rata A dan B adalah A tambah B bagi 2 adalah 8. Rata-rata BC, B tambah C bagi 2 adalah 4. Rata-rata CD adalah C tambah D bagi 2 adalah 6. Ditanya rata-rata A tambah D ya. Rata-rata A tambah D adalah A tambah D bagi 2 ya. Kita lihat, kita cari A-nya. A-nya berarti dari sini ya. 2-nya kita pindahkan ke kanan dikali 8 berarti adalah 16. Kemudian B-nya pindahkan ke kanan ya, jadi 16 dikurang B.
Kemudian D-nya dari sini ya. Di sini adalah B ya, B. B tambah C sama dengan 8, maka B-nya adalah 8 dikurang C. Sedangkan di sini D-nya, C tambah D 12, maka D adalah 12 kurang 6. Berapa A ditambah rata-rata dari A dan B? Maka D-nya sudah ada 12 dikurang C. Tinggal A-nya belum ada. AB-nya sudah ada, yaitu 18 dikurang C. Maka kita masukkan ke sini ya. Ini kita masukkan ke A. B-nya kita ganti dengan 8 min C. Maka B-nya 8 min C. B-nya kita ganti dengan 8 min C. 16 dikurang 8 adalah 8. 8 ditambah C. Ini min kali min. Ini kalau dikurung seperti ini tandanya dikalikan ya. Tanda min ini dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Min dikali 8, min 8. Min dikali min C jadi plus. Jadi A-nya adalah 8 plus C. Nah, sudah dapat A-nya 8 plus C. D-nya 12 min C. Kita masukkan sini. Berarti A-nya 8 plus C, D-nya 12 plus C. Kita urutkan karena ini penjumlahan semua. Jadi kita langsungkan saja, kita buka kurungnya. Jadi 8 tambah 12 plus C dikurang C habis ya. C-nya habis, plus C dikurang C habis. Per 2, 20 per 2 adalah 10. Maka jawabannya adalah 10 yang C. Kita lanjutkan nomor berikutnya nomor 20. Perhatikan ya. Gambar berikut yang merupakan daerah arsiran yang luasnya berbeda. Jadi yang luasnya berbeda. Ini harus kita cari dulu ya. Berapa. Kita bagi dulu gambarnya supaya sama. Jadi kita bagi 3. Supaya ini adalah ini 3 ya. Luas 1, nah ini 3. Jadi persegi semuanya 3 kali 3 ya. Luas A adalah luas persegi dikurang luas 1 dikurang luas 2. Nah, ini luas 1, ini luas 2, luas persegi ini adalah 9 ya, sisi kali sisi. Luas satunya adalah segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Kemudian perseginya adalah 3 kali 3, 9. Luas satunya alasnya 3, tingginya 1. Luas 2-nya tingginya 3, alasnya juga 3 ya. Ini 1,5 ya. Ini 9 dibagi setengah 4,5. Ini dijumlahkan 5, 6. 9 dikurang 6, 3 ya. Jadi luas A ini yang A adalah 3. Sedangkan kita langsung luas C saja ya. Luas C adalah luas persegi dikurang luas 1 dikurang luas 2 dikurang luas 3. Luas perseginya sama, 3 kali 3, 9. Luas satunya setengah kali alasnya 2, tingginya 3 ini ya. Nah, alasnya 2, tingginya 3. Sedangkan luas 2-nya ini alasnya 3, tingginya 2 ya. Kemudian ini luas 3-nya 1 ya, ini yang kecil. Alasnya 1, tingginya 1. Maka ini adalah 9, ini adalah 3 dikurang 3 dikurang setengah ya. 3 dikurang 3, 6,5. Jadi hasilnya adalah 2,5 ya. Jadi luas C 2,5 ya. Kemudian berapa luas B, berapa luas D ya. Luas B sama D ini. Ini kalau kita cari dengan cara yang sama, maka luas B dan C itu hasilnya sama, yaitu luas A sama dengan luas B sama dengan luas C adalah 3. Nah, yang luasnya beda adalah yang C adalah 2,5. Jadi luasnya beda adalah yang C. Sedangkan dalam pilihannya
C berada pada pilihan yang D. Berarti jawabannya adalah yang D. Demikian, semoga bisa dipahami, tetap semangat karena matematika harus memahami. Kalau memahami berarti lebih mudah cara belajarnya. Tetap semangat bersama App Channel Belajar untuk Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.